Ya, inilah sahabat rumah atau tempat kelahiran Rasulullah SAW yang ada di kota Mekah. Semoga para sahabat bisa berkunjung ke tempat ini, khususnya Baitullah Haram, bisa melihat langsung tempat kelahiran Rasulullah SAW. Assalamualaikum. Mati kita. Di depan kami ini sahabat adalah tempat kelahiran Nabi yang sangat agung, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di kota Mekah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Apa kabar semuanya sahabat? Insyaallah baik-baik saja. Jumpa lagi di channel kami Abang Salam 6 yang selalu menampilkan konten-konten Islami. Semoga menginspirasi dan semoga menjadi motivasi aktivitas Anda di hari ini. Pecinta sejarah, seperti yang sahabat ketahui bahwasanya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di kota Mekah tepat hari Senin Rabiul Awal tahun Gajah. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi yang sangat agung, sekaligus pengakhir para nabi dan pemimpin para nabi, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, dilahirkan ke muka bumi ini oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Pecinta sejarah, kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tepat di hari Senin. Karena itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyebutkan tentang kelahirannya. Dari Abu Qatadah bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya mengenai puasa hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, pada hari Senin aku dilahirkan dan hari Senin aku menerima wahyu, dan tepat di hari Senin aku menerima Al-Quran pertama kalinya dari Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis riwayat Imam Muslim. Pecinta sejarah, Maulid Nabi atau hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah tidak asing lagi di telinga kita sebagai umatnya. Sebagai umatnya, kita harus bergembira tentang kehadirannya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga pernah menyampaikan, barang siapa yang mengagungkan hari kelahiranku, niscaya aku akan memberikan syafaat kepadanya kelak di hari kiamat nanti. Dan barang siapa yang mendermakan 1 dirham di dalam menghormati hari kelahiranku, maka seakan-akan dia telah mendermakan 1 gunung emas di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah, itulah yang mengagungkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, keagungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa diukur dengan para nabi-nabi yang lain, karena Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyanjungnya dan memujinya, bahkan berselawat kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala ketika memerintahkan salat, Allah tidak salat. Allah memerintahkan puasa, Allah tidak melakukan puasa. Allah memerintahkan untuk berzakat, Allah tidak melakukan zakat. Tetapi ketika memerintahkan salawat, Allah langsung yang mengajarkan kepada kita semua. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala dan para malaikatnya bersalawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kamu kepadanya dan ucapkanlah salam penghormatan kepadanya, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah, itulah yang menunjukkan keagungannya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan ke muka bumi ini untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan tidaklah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Al-Quran, Surat Al-Anbiya, ayat 107. Pecinta sejarah, di dalam ayat yang lain Allah memerintahkan terhadap kita semua, termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk bergembira atas kehadirannya, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kata Allah Subhanahu Wa Taala itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, katakanlah wahai Muhammad, dengan kurnia Allah Subhanahu Wa Taala dan rahmatnya, hendaklah dengannya mereka bergembira. Itu lebih baik daripada yang mereka kumpulkan. Al-Quran, Surat Yunus, ayat 58. Di dalam ayat ini juga ditegaskan bahwa kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai rahmat, dan hendaknya kita bergembira di hari Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam atas kehadiran beliau, yaitu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itulah isi ayat Al-Quran tentang Maulid Nabi
beserta artinya. Meskipun tidak dijelaskan secara gamblang, namun dapat diketahui bahwa hari kelahiran Nabi Muhammad SAW patut dirayakan karena beliaulah yang menjadi rahmat bagi umat alam semesta. Subhanallah, Maha Suci Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita bersolawat kepada Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Habibullah. Assalamualaikum ya ayuhan Nabi wa rahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat, di belakang kami ini adalah Maktab Makkah Al-Mukarramah. Dan tempat ini adalah tempat di mana waktu itu Rasulullah SAW dilahirkan di tempat ini. Pecinta sejarah, tempat atau rumah kelahiran Rasulullah SAW ini tidak jauh dari wilayah Masjidil Haram. Para jemaah ataupun para sahabat bisa leluasa berjalan kaki ke tempat ini. Dan perlu diketahui sahabat bahwasanya rumah tempat kelahiran Rasulullah SAW ini saat ini ditutup ya. Jadi untuk saat ini kami tidak bisa masuk ke dalam karena keadaannya ditutup ya, dikelilingi oleh pagar hijau ini adalah pagar, dan itu salah satu petugas yang menunggu atau selalu aktif menjaga di tempat atau rumah baginda Rasulullah SAW yang ada di sekitar Masjidil Haram ini. Pecinta sejarah, tepat di hari kelahiran Rasulullah SAW, itu yang dinamakan Tahun Gajah, karena peristiwa itu terjadi di waktu lahirnya Rasulullah SAW, yang mana Raja Abraha bersama pasukan gajahnya berniat untuk menghancurkan Ka'bah. Di lembah Muhassir, Allah Subhanahu wa Ta'ala memusnahkan pasukan gajah tersebut. Itu pun disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Fil. Setelah pasukan gajah dimusnahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah penyerangan dilakukan oleh pasukan gajah, Nabi Muhammad SAW lahir dari rahim ibunya yang bernama Siti Aminah. Kelahiran Nabi Muhammad SAW tepat pada malam menjelang dini hari Senin 12 Rabiul Awal Tahun Gajah, yang bertepatan dengan 20 April 570 Masehi. Pecinta sejarah, seperti yang sahabat ketahui bahwasanya Nabi Muhammad SAW lahir dalam keadaan kondisi yatim. Ayahnya bernama Abdullah telah meninggal dunia. Nabi Muhammad SAW terlahir ini diberi nama Muhammad oleh kakeknya Abdul Muttalib. Pecinta sejarah, perlu diketahui bahwasanya Siti Aminah, ibunda Rasulullah SAW, di waktu mengandung beliau Rasulullah SAW menceritakan bahwa beliau didatangi seorang malaikat. Ketika mengandung Rasulullah SAW, kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Ya, inilah sahabat rumah atau tempat kelahiran Rasulullah SAW yang ada di kota Mekah. Semoga para sahabat bisa berkunjung ke tempat ini, khususnya Baitullah Haram, bisa melihat langsung tempat kelahiran Rasulullah SAW. Terima kasih sahabat sudah menonton. Ketika video dari kami menghibur atau mengisi ruang waktu para sahabat, jangan lupa di subscribe ataupun di share. Terima kasih waktunya, sehat selalu. Semoga dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Mekah Al-Mukarramah. Pecinta sejarah, seperti inilah suasana sore di kota Mekah Al-Mukarramah, lebih tepatnya di wilayah Masjidil Haram, di wilayah Maulidun Nabi Muhammad SAW, atau di sekitar rumah kelahiran Rasulullah SAW. Terima kasih sudah menonton sahabat. Semoga sehat selalu, dilancarkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bisa menginjakkan kaki ke Haramain Mekah dan Madinah. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like and subscribe.